Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tidak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti kepada kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai inseminasi buatan pada hewan dan manusia ditinjau dari hukum Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wilanika Fatihatul Anggraini dengan NIM 203111230 dari kelas PAI 5G. Selanjutnya kita masuk, ada contoh kasus, yaitu contoh kasus dari inseminasi buatan pada hewan, di mana di sini ada Pak Wira yang memiliki seekor sapi betina, yang mana Pak Wira ingin sapinya tersebut hamil tanpa harus membeli sapi jantan, yang akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan inseminasi buatan dengan cara menyuntikkan sperma sapi jantan pada sapi betina miliknya. Contoh kasus yang kedua yaitu inseminasi buatan pada manusia, di mana terdapat pasangan suami istri yang telah menikah selama 5 tahun tetapi belum juga dikaruniai anak atau keturunan. Nah, yang akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk melakukan inseminasi buatan agar bisa segera dikaruniai keturunan atau anak. Nah, di sini nanti kita akan membahas sedikit mengenai apa itu inseminasi buatan dan bagaimana hukumnya di Islam. Bagaimana hukum Islamnya. Sekarang kita masuk. Apa sih inseminasi buatan itu? Nah, inseminasi buatan adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu artificial insemination. Dalam bahasa Arabnya disebut al-talaqih al-sinai, yang kemudian dalam bahasa Indonesianya ada yang menyebut inseminasi itu permainan buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Dr. Jamalin Jannah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan inseminasi buatan adalah pekerjaan memasukkan mani atau sperma ke dalam rahim atau kandungan dengan menggunakan alat khusus dengan maksud terjadinya pembuahan. Nah, kita masuk pada hukum inseminasi buatan pada hewan. Di sini mengembangbiakan semua jenis hewan yang halal di air, darat, dan udara diperbolehkan oleh Islam, baik dengan jalan inseminasi alami atau natural insemination maupun dengan inseminasi buatan atau artificial insemination. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama ada dasar qiyas, di mana di sini setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ia melihat penduduk Madinah melakukan pembuahan buatan atau penyilangan pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukan itu. Nah, kemudian ternyata buahnya banyak yang rusak. Dan setelah hal tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia berpesan yang berbunyi, Abirru antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang artinya lakukanlah pembuahan buatan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, inseminasi buatan pada tumbuh-tumbuhan itu diperbolehkan, yang mana inseminasi buatan pada hewan juga dibenarkan karena keduanya sama-sama diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya ada dasar hukum
kaidah fikihnya yang berbunyi al aslu fil asya'i ibahatu hatta yadullad dalilu ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang konkret melarangnya. Nah, karena tidak dijumpai ayat dan hadis yang secara eksplisit melarang inseminasi buatan pada hewan, maka berarti hukum dari inseminasi buatan pada hewan yaitu mubah. Nah, selanjutnya kita masuk pada hukum inseminasi buatan pada manusia. Mengenai hukum inseminasi buatan pada manusia, yaitu apabila dilakukan dengan sperma dan ovum suami istri sendiri, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahannya dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya atau fertilized ovum ditanam di dalam rahim istri. Maka hal ini diperbolehkan asal keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami istri tersebut memperoleh keturunan. Nah, adapun kaidah hukum Islamnya yaitu yang berbunyi al-hajatu tanzilu manzilatat darurah, yang artinya hajat atau kebutuhan yang sangat penting diperlakukan seperti keadaan darurat atau emergensi. Nah, di sini contohnya seperti yang tadi, ada kasus suami istri yang sudah lama menikah tapi belum juga dikaruniai keturunan atau anak, yang mana pasangan suami istri ini sangat ingin memiliki seorang anak atau keturunan ya, yang akhirnya boleh dilakukan inseminasi buatan. Nah, jika inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma atau ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina atau prostitusi. Dan sebagai akibat dari hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang telah melahirkannya. Selanjutnya ada dalil-dalil syar'i di mana yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram inseminasi buatan dengan donor sperma atau ovum. Yang pertama, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 dan At-Tin ayat 4. Yang kedua, ada hadis Nabi yang artinya tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan hadis ini dipandang sah oleh Ibnu Hibban. Selanjutnya ada kaidah hukum fikih yang bunyinya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, yang artinya menghindari mafsadah, madharat atau bahaya harus didahulukan atas mencari atau menarik maslahah atau kebaikan. Nah, di sini dapat kita sambungkan dengan pendonoran sperma atau ovum, inseminasi buatan dengan donor sperma atau ovum, di mana hal itu harus dihindari agar tidak menyebabkan banyak bahaya. Itu ya bahaya karena jika melakukan inseminasi buatan dengan donor sperma atau ovum itu tentu akan lebih banyak madorotnya daripada maslahahnya ya. Selanjutnya, jadi kita dapat mengetahui bahwa inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma atau ovum lebih banyak mendatangkan madorotnya daripada maslahahnya.
Maslahah inseminasi buatan adalah untuk membantu suami istri yang mandul keduanya atau salah satunya untuk segera mendapatkan keturunan. Nah, namun maksudahnya jauh lebih besar, yaitu antara lain mafsadah inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma ya, atau ovum. Yang pertama, terjadinya percampuran nasab, di mana nasabnya jadi terputus karena dilakukan dengan inseminasi buatan donor sperma, di mana donor sperma tidak dilakukan dengan suaminya atau pasangan yang sah, yang mana dapat terjadinya percampuran nasab. Yang kedua, bertentangan dengan sunatullah atau hukum Islam. Yang ketiga, inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi. Nah, yang keempat, kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Yang kelima, anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak hasil adopsi. Dan yang terakhir, bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami. Jadi tentu akan berbeda ya dengan anak hasil dari proses kasih sayang yang alami. Nah, status anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. Yang mana pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, jadi dari materi inseminasi buatan pada hewan dan manusia ditinjau dari hukum Islam ini dapat kita simpulkan bahwa inseminasi buatan pada hewan itu diperbolehkan dalam Islam sebelum ada dalil yang konkret melarangnya dan hukumnya itu mubah. Nah, sedangkan untuk inseminasi buatan pada manusia itu diperbolehkan apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan belum juga dikaruniai anak atau keturunan setelah menikah selama bertahun-tahun. Akan tetapi jika inseminasi buatan pada manusia dilakukan dengan donor sperma atau ovum, hal ini tidak diperbolehkan oleh Islam, yang mana nanti hasil dari anak dari inseminasi buatan donor sperma atau ovum ini tidak sah dalam hukum Islam dan hukumnya sama dengan anak hasil dari prostitusi atau perzinaan. Jadi itu sangat hukumnya haram ya. Berarti hukumnya haram. Jadi tidak boleh dilakukan dengan donor sperma atau ovum. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, itu kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.